Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Fal Mubarak dengan NIM S1S1 22020 dari kelas B. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai tutorial lengkap membuat web. Nah, web root, create, read, update, delete menggunakan PHP, MySQL, dan Bootstrap 5. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke videonya. Oke, jadi pada video kali ini kurang lebih saya akan membuat video seperti ini. Nah, ada navbarnya. Nah, navbarnya ini kita ambil dari get bootstrap. Nah, yang ini. Nah, kita pakai get bootstrap. Nah, kurang lebih kita akan buat seperti ini pada video ini. Nah, kemudian kita akan CRUD, create, read, update, dan delete. Nah, misalnya di sini kita akan membuat, kita tambah. Nah, misalnya kita masukkan judul bukunya adalah yang pertama adalah pengembangan web, pengarang bukunya adalah Ahmad PT, dan kita pilih filenya salah satu. Nah, kemudian kita tambah datanya dan kita tambah lagi, misalnya adalah Pancasila, Ahmad S, penerbitnya adalah Penerif S. Nah, ini umum. Selanjutnya kita tambahkan misalnya bukunya adalah yang ini. Nah, terus dalam video kali ini kita akan buat sebelumnya di sini telah terhubung uh, website ini kita terkoneksikan ke database PHP localhost PHP admin. Nah, di sini sehingga jika kita masukkan dari sini kita tambah, setelah kita tambahkan lagi satu buku aljabar linear misalnya Ahmad. Nah, kita tambahkan misalnya buku yang ini banyak, maka dia akan tertambah pada database, terhubung ya, terkonek ya. Oke, selanjutnya jika kita ingin mengedit, nah, misalnya sini kita tambah penggunaan web lanjut. Nah, Ahmad Supriyadi, Kendari Face, filenya kita ganti, misalnya gambarnya jadi yang ini. Nah, ini kita update. Nah, untuk mengupdate seperti ini kurang lebih, dan database juga akan terubah. Dan selanjutnya untuk menghapus. Nah, untuk menghapus tinggal kita tekan ini, ada logo hapus. Maka dia akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya mungkin kita ingin tambahkan lagi di sini. Nah, misal satu. Nah, jadi seperti ini. Kurang lebih video yang akan saya buat seperti ini. Jadi langsung saja kita buat dari awal ulang ya. Oke, yang pertama kita membuat, kita siapkan folder dalam htdocs, xm htdocs. Nah, di sini kita buat folder buku. Nah, kemudian dalam buku itu ada folder gambar. Nah, di gambar ini akan kita pakai. Dan saya sini sudah mendownload satu gambar, saya beri nama 1.jpg. Nah, gambar ini download di Google ya. Oke, selanjutnya yang perlu disiapkan adalah database. Nah, database itu dibuka di localhost slash phpMyAdmin. Nah, di sini saya telah membuat database namanya itu DB buku. Kemudian dalam DB buku tabelnya ada tabel buku, seberi nama tabel TB buku. Dan untuk TB buku itu sendiri, di sini ada ID, judul, pengarang, penerbit, kategori, dan gambar. Nah, ini pengenal ini karena di seharusnya ID ya. Nah, untuk ID ini, nah ID-nya ini adalah primary key dengan auto increment. Nah, kemudian ada judul, pengarang, penerbit, kategori, dan gambar. Kemudian saya telah menambahkan satu tadi, satu data. Nah, ini ID-nya 9, judulnya pemrograman web dasar, ada gambar 1.jpg. Nah, kemudian di sini setelah kita siapkan database, nah di sini kita buka text editor kita. Nah, di sini saya pakai Visual Studio Code. Kemudian kita buat index.html, kita buat file ya. Nah, selanjutnya untuk isi dalam file ini, nah kita akan cari di website namanya adalah getbootstrap.com. Nah, kemudian untuk bagian mulainya untuk HTML-nya kita pakai yang ini.
kita copy. Nah, di sini ada tulisan copy to clipboard, kita tekan, kemudian langsung ke index.html, kita copy paste. Nah, selanjutnya kita buka melalui htdocs tadi, exam. Nah, di sini jangan lupa ya, ini examnya diaktifkan, Apache dan MySQL-nya. Selanjutnya kita buka dengan cara mengetikkan localhost garis miring buku. Nah, sesuai dengan yang telah kita buat tadi, adalah di dalam htdocs adalah folder buku. Oke, seperti itu ya. Itu, nah di sini. Oke, maka tampil seperti ini. Setelah itu, di sini saya akan membuat navbar. Di sini mungkin bisa kita ubah dulu. Misalnya titelnya saya beri nama web file, bebas sih. Kemudian, nah di sini kita cari nih, kita buat navbar terlebih dahulu. Nah di sini gampang sekali, tinggal kita cek saya di sini navbar. Nah, setelah itu kita cari, kita ingin tampilannya seperti apa navbarnya ya. Di sini ada banyak tampilan. Nah ada navbar seperti ini tampilannya. Kita ingin cari, kita sesuaikan saja dengan tutorial dari dosen. Kita pakai yang ini, navbar ada search-nya di sini, dan copy to clipboard. Nah, kemudian untuk hello world di sini kita ganti saja. Sebenarnya tidak perlu diganti juga, tapi nah, sini tentu kita buat website file ya. Website file. Oke, selanjutnya di bawahnya kita kopikan. Seperti ini. Kita cek. Nah, kita Ctrl R. Nah, kita lihat di sini ada navbar. Oke, mungkin kita hapus saja, mengganggu ya. Oke, Ctrl R. Nah, kita coba kasih buat marginnya. Bukan buat margin sih, tapi lebih ke tag-nya sini. Jadi kita buat div. Nah, dalam div ini kita buat kelas, namanya adalah kelas container. Kemudian navbarnya ini kita gunakan ke atas seperti ini. Oke, udah jadi. Kemudian kita Ctrl R. Nah, sudah mulai ketinggalan, sudah mulai bagus kelihatannya. Selanjutnya mungkin kita bisa ubah namanya di sini. Misalnya data buku. Kita ikuti tutorialnya. Oke, kemudian kita oke, sudah. Selanjutnya kita buka. Nah, di sini kita ingin tampilkan sebuah teks. Nah, teks di sini ada teks. Mungkin bisa kita cari di sini juga tipografi. Ini tipografi. Kita cari yang ini bukan ini. Nah, ini yang di tengah tulisannya. Kita cari yang di text center. Jadi teksnya itu ada di tengah. Kemudian tinggal kita copy saja, kemudian langsung kita pastikan di bawah tutup. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini kita ganti misal datanya. Kita lihat dulu. Oke, sudah ada. Di sini kita ganti paragrafnya, teks paragrafnya. Misalnya kita ingin ganti adalah data buku yang tersedia. Kita lihat lagi, Ctrl R. Nah, sudah ada muncul data buku yang tersedia. Selanjutnya untuk tulisan di bawahnya someone famous. Nah, mungkin kita ganti jadi ini, kita hapus. Kita ikuti tutorialnya. Nah, misalnya sini kita ganti jadi CRUD. CRUD itu create
create, create, kemudian update, and delete. Oke, seperti ini guys ya. Kemudian kita tambahkan margin topnya. Nah, di bagian figure text center kita tambahkan MT3. MT3 ini maksudnya adalah nanti dia akan menjauh sejauh 3 pixel di margin top atau buat margin. Nah, seperti itu ya. Oke, done. Selanjutnya, di sini mungkin kita tambahkan juga margin top untuk kelas kontainernya. Kita tambahkan MT misalnya 5 biar jauh-jauh dikit. Nah, seperti ini biar cantik. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan membuat tabel ya. Tabel seperti biasa kita pakai Bootstrap. Nah, di sini ada pilihan di kontennya. Ada typography, image table. Nah, kemudian di sini kita pilih table. Nah, di sini ada banyak contoh table. Nah, mungkin ada banyak ya. Kita pilih mungkin yang bagus. Kita cari. Misalnya saya pengen yang ini aja kali ya. Bagus ya. Kita pilih yang biasa aja deh. Nah, ini aja. Oke, kemudian kita copy lagi, kita paste di bawah figur. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita lihat di web file. Ya, nah, seperti ini tabelnya. Oke, sudah cantik. Kemudian kita coba ganti. Kita ganti sesuai dengan kolom-kolom di tabel tadi. Misalnya di sini yang pertama adalah ID. Nah, kita ganti dulu ini. Page is not enabled. Nah, ini sudah jadi ID. Nah, kita ganti ID judul pengarang. Kita ubah di TH-nya. Nah, ini ID judul pengarang. Kemudian ada penerbit kategori gambar. Penerbit. Nah, kita tambahkan kategori dan terakhir adalah gambar. Oke. Nah, seperti ini kita cek lagi. Oke, seperti ini karena ini datanya belum ada. Jadi dia kosong ya, kosong, belum ada, belum ditambahkan. Oke, selanjutnya. Oke, kemudian mungkin sini kita bisa hapus saja yang lainnya. Kita sisakan satu. Ctrl R. Nah, sini sudah ada. Nah, misalnya di sini kita ikuti datanya ya. Misalnya nomor 1, judulnya tadi adalah pemrograman web dasar. Selanjutnya untuk judulnya pengarangnya maksud saya. Pengarangnya siapa tadi? Pengarangnya ada Abdul Qadir. Kemudian untuk penerbitnya adalah informatika. Nah, di sini kategorinya umum. Selanjutnya untuk gambarnya itu adalah 1.jpg. Oke, kita coba dulu. Coba cek. Oke, sudah jadi seperti ini kurang lebih. Oke, seperti ini dan gambar 1.jpg tadi ini. Nah, ini kan 1.jpg. Nah, kita coba tampilkan. Kita tampilkan itu pakai namanya tag image search. Cari saja. Nah, ini image search. Kemudian untuk searchnya di sini kita ganti jadi kita cari foldernya yaitu folder gambar dan gambarnya adalah 1.jpg. Oke, kita coba gambar 1.jpg. Nah, otomatis ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat. Ctrl R. Wow, besar kali. Nah, di sini mungkin kita bisa gambarnya kita perkecil.
Oke, di sini kita perkecil. Nah, di sini kita gunakan style eksternal. Nah, CSS kita style, kemudian kita beri weight. Nah, untuk weight di sini kita kasih 100 pixel ya. Seperti set. Nah, jadi kecil. Oke, seperti ini sudah bisa. Oke, selanjutnya di sini bisa kita tambahkan. Nah, di sini tabelnya untuk kelas tabelnya kita bisa tambahkan biar tambah cantik. Nah, di sini kita cari lagi. Di sini ada banyak contoh. Untuk kelas tabelnya seperti ini. Jika kita ingin tampilin seperti ini, maka kita bisa kelasnya buat seperti ini. Nah, di sini misalnya saya ingin tabelnya adalah seperti ini. Nah, di sini kita copy saja. Table dart. Oke, copy di sini. Oke, seperti ini. Kita coba lagi lihat. Nah, jadi seperti ini ya. Bagusnya. Oke, mungkin kita tambahkan. Nah, di sini. Table hover. Table hover ini gunanya biar, nah, kita pencet seperti ini. Kita, apa ya namanya ya. Kursornya kita arahkan di barisnya. Maka dia akan muncul seperti ini hitam-hitam. Oke, kita pakai mungkin. Kita tambahkan lagi table hover. Kemudian kita cek di sini. Kita R. Ini sudah ada. Walaupun tidak kelihatan nih, karena hitam. Oke, tidak apa-apa. Selanjutnya, nah ini kita tambahkan lagi biar tulisannya isi kolom-kolomnya ini dia ada di tengah-tengah sini. Misalnya satu pengalaman dasar di tengah sini. Di sini di kelasnya kita tambahkan saja line middle. Kita cek. Sini L-nya ada 2. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kita coba buat 2 baris. Di sini kita copy aja. Kita coba buat jika itu ada 2 baris, kita kan misalnya sini adalah pemrograman orientasi objek. Misalnya kita samakan saja. Tampilannya akan menjadi seperti ini jika dia ada 2 baris. Oke, bagus. Oke, di sini kita telah membuat dua baris ya. Nah, jadi di sini kita akan buat tabel-tabel buku. Jadi kita akan buat itu berdasarkan dari, nah yang di sini dari PHP admin. Jadi di sini untuk bisa kita buat, maka kita harus ganti di sini. Nah, filenya jadi bukan HTML tetapi kita ganti menjadi PHP. Kita ganti jadi PHP biar nanti kita bisa ambil data dari PHP admin ke indeks .php tadi. Jadi kita bisa tampilkan tidak menggunakan, kita tidak mengetikkan secara manual lagi, tetapi tinggal kita menggunakan panggil datanya saja. Nah, jadi untuk kita panggil datanya dari PHP, tentu yang pertama adalah kita butuh koneksi. Kita butuh connect ke database. Nah, seperti itu. Jadi di sini pertama kita buat new file, kita buat misalnya connect.php, kita buat file baru. Di sini kita buat tag PHP. Ini seperti ini. Kemudian kita buat variabel connect. Kita buat variabel connect misalnya adalah kalau dalam PHP itu pakai $ untuk buat variabel. Misalnya connect sama dengan
MySQL connect. Mana ya ini? MySQL connect dan panel localhost. Kemudian selanjutnya adalah username-nya. Username-nya kita pakai root. Kemudian saya dalam database itu tidak menggunakan kata sandi. Kata sandinya kosong, maka kata sandinya juga kosong. Oke, selanjutnya kita buat database-nya. Dolar mana dolar? Dolar, misalnya DB, database. MySQL select. Ini select DB. Kalau di sini kita ganti menjadi dolar connect, koma, nggak perlu pakai ini, dolar connect, koma, itu. Nah, nama database tadi adalah DB buku. Oke, seperti ini guys ya. Nah, selanjutnya kita cek. Nah, jika dia itu berhasil connect, if connect, maka dia itu akan menampilkan misalnya echo, kita print koneksi berhasil connect. Misalnya seperti ini ya. Jangan lupa titik koma. Sini kemudian di indeks tag PHP-nya kita tambahkan tag PHP lagi. Nah, di sini kita tambahkan input, kita cari connect PHP sini. Input connect titik PHP. Oke, seperti ini ya. Oke, nah, kemudian kita coba. Nah, di sini kan, nah jika connect maka akan tampil berhasil connect. Kita coba cek Ctrl R. Nah, di sini sudah ada tulisan ya, berhasil connect. Sebenarnya bisa kita tampilkan di bawah, tapi biar kelihatan aja ya, tampilkan di bawah tag terus di atas head. Oke, di sini kita ganti saja connect ya, biar kita tahu bahwa dia itu telah connect ke database. Oke, cukup. Selanjutnya kita tambahkan misalnya select query, MySQL query. Di sini query-nya misalnya select query dalam MySQL itu ada banyak ya. Ada 4 ya salah. Jadi ada select, update, delete, seperti itu. Nah, di sini misalnya kita di bawah ini kita tambahkan buat sini kita tambahkan lagi tag PHP. Tambahkan tag PHP, kemudian kita buat query. Kita buat misalnya variabel query pertama yaitu query sama dengan select. Sini ada select bintang, nama tabelnya tadi adalah TB buku. Oke, selanjutnya di sini kita buat scale-nya, scale sama dengan MySQL query MySQL query, kemudian connect,
Koma query seperti ini ya. Selanjutnya, nah di sini sudah bisa, kita sudah buat query-nya, dan nanti kita akan menampilkannya itu seperti kita tinggal panggil saja, kita echo data ke misalnya data untuk ID, data untuk judul, data untuk pengarang. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kita menggunakan perulangan while agar kita tidak mengetiknya itu manual. Jadi kita tinggal panggil misalnya echo data, misalnya data yang judul. Nah, maka dari itu sini perlu kita tambahkan lagi while kita buat variabel data sama dengan basically fetch. Nah, kita pakai yang fetch array, kemudian ini adalah scale. Nah, untuk awal, nah tutup perawalnya. Di sini kita tutupnya, nah ini kita hapus dulu. Nah, kita tutup sini, kita buat tag PHP baru. Tutup perawal. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah. Oke, seperti ini. Kita di sininya bisa kita ganti. Nah, tinggal kita echo saja. Echo, nah ini yang saya maksud tadi. Oh, mohon maaf, kita buat PHP-nya dulu. Tag PHP. Nah, di sini tinggal kita ganti echo dataku. Misalnya tadi adalah judul. Oke, judul ya. Nah, judul. Oke, jangan lupa di sini mungkin kita tambahkan. Oh, di sini kurang dolar ya. Nah, kita coba lihat. Nah, R. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke, kita ikuti untuk selanjutnya. Nah, mungkin di sini kita itu saja. Kita buat shift bawah. Ada 5 ya. Kemudian judul pengarang. Kemudian sini penerbit. Kategori. Dan gambar. Gambar dapat dulu ya. Nah, untuk gambarnya mungkin bisa kita pakai di image search. Nah, di sini kita ganti jadi kita buat tag PHP. Tag PHP misalnya echo data gambar. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian tutup. Nah, seperti ini. Kita coba lihat. Nah, tidak berubah ya. Nah, maka jika kita ubah di sini, misalnya kita ubah di sini. Misalnya di sini kategorinya adalah IT. Kirim. Tadi itu otomatis terubah juga. Nah, seperti ini. Oke, kita coba mungkin tambahkan data kedua. Kita tambahkan. Nah, misalnya ID-nya adalah 2. Oh iya, lupa. Nah, di sini tadi seharusnya kita bisa echo juga untuk nomornya. Oke, kita copy saja. Echo data berarti ID ya. Nah, di sini kita ganti terlebih dahulu. Not. Oke. Nah, di sini kita ganti menjadi nomor 1. Kirim. Maka dia menjadi seperti ini.
IO data ID. Selanjutnya jika kita tampilkan yang kedua, kita di sini tinggal tambahkan saja. Misal kita ganti nomor 2, judulnya adalah soalnya pemrograman berorientasi objek. Pengarangnya misalnya kita samakan saja Abdul Qadir Informatika IT, dan gambarnya misalnya kita beri nama 2.jpg. Oke, kita oke. Nah, di sini kita telah membuat 2, dan jika kita Ctrl R maka dia akan menjadi 2. Nah, di sini gambarnya belum ada. Nah, kita coba misalnya buku, kita coba download buku pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini ada gambar. Nah, misalnya kita download 1. Nah, misalnya kita download yang ini. Nah, ini. Save image as. Kita save-nya itu di htdoc tadi. Di buku dan gambar. Kita beri nama di sini 2.jpg. Save. Nah, terus kita lihat, nah 2.jpg kita samakan dengan di database, dan maka otomatis dia akan berubah menjadi seperti ini. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi di sini tadi kita telah berhasil untuk menampilkan atau select data dari database ini ke web kita. Nah, jadi kita konekkan pakai connected PHP. Jadi kemudian kita akan coba misalnya kita ingin tambah. Nah, tadi kan create udah ya. Sekarang kita ingin tambah ya. Oke, mungkin saya lanjut saja untuk tambah. Kemudian ada di edit, ada hapus. Jadi mungkin kita buat, nah, tadi kan kita tambahnya itu lewat sini ya. Kita tambahnya lewat dari PHP admin. Jadi kita akan buat, misalnya ada tombol di sini tambah, ada tombol edit, tombol delete. Nah, kita buat di bagian sini, sehingga tidak perlu menambahkannya dari sini. Tinggal kita ketikkan di sini saja, maka dia akan tertambah otomatis, dan di database juga akan terubah juga. Oke, mungkin seperti itu. Kita cobalah. Oke, di sini kita coba cari di sini, kita cari di sini terlebih dahulu button ya. Kita butuh button. Oke. Nah, di sini ada banyak tombol button. Nah, misalnya kita pakai yang cocok aja warning, misalnya yang kuning. Seperti yang ini. Kita copy dan kita taruh di bagian sini. Oke, maka itu di atas tabel ya. Di atas tabel di bawah figur. Seperti ini. Di sini tulisan tambah. Nah, sudah jadi seperti ini. Dan di sini kita, nah ini terlalu rapat. Kita buatkan margin bottomnya. Misalnya MB4. Oke, seperti ini. Kita tambahkan icon mungkin sebelum tambah, biar lebih cantik aja. Kita cari lagi di Bootstrap, namanya adalah icon. Nah, di sini lah. Di sini ada banyak icon, misalnya plus. Nah, di sini ada banyak icon plus. Misalnya kita ingin yang mana ya? Yang ini aja kali ya. Kayak gini. Terus kita copy. Bisa VJ code. Oke, setelah itu kita paste di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat pada web. Keluar dulu.
Oke, seperti ini ya. Walaupun ini terlalu besar ya. Mungkin kita tambahkan di sini kita kasih kecil 50. Nah, kita kecilin lagi mungkin 25 ya. Kita coba 20. Nah, seperti ini. Kita sudah buat tambah. Setelah itu mungkin di sini kita tambahkan untuk edit dan maksud saya untuk update dan delete. Kita tambahkan di sini di sini ya. Nah, misalnya di sini kita tambahkan aksi. Dan di sininya kita tambahkan lagi sini kita tambahkan untuk edit misalnya. Kita cari lagi di icon. Sini kita cari icon edit. Edit. Nah, misalnya kita pakai yang ini. Kita download SVG. Atau ini aja. Nah, kita pakai ini. Kemudian di sini kita copy. Seperti ini. R. Oke, sudah ada. Sini ada icon. Selanjutnya kita cari lagi untuk hapus. Misalnya kembali kita cari hapus. Hapus itu berarti delete ya. Nah, sini kita cari delete. Misalnya kita ingin delete seperti ini aja kali ya. Oke, yang ini aja. Nah, di sini kita copy SVG-nya. Oke, kita copy. Kita lihat. Oke, ada edit, ada hapus ya. Oke, cocok. Selanjutnya adalah selanjutnya di sini mungkin kita akan buat form. Nah, formnya itu mungkin kita buat lagi file baru ya. Nah, misalnya kita buat file form lah. Form.php. Nah, sini kita copy saja dari sini. Nah, kita copy semuanya. Selanjutnya ada yang kita hapus. Misalnya sini kita hapus button, tabel, kita hapus. Kita lihat dulu. Dan di bagian indeks PHP sini, di bagian tambah tadi tambah. Di bawah figur, nah ini button yang ini. Kita tambahkan tag A. Paragraf, kemudian adalah kita tekan ini button ini, maka dia itu akan diarahkan ke form.php. Oke, kita hapus saja button seperti ini ya. Oke, kemudian kita lihat Ctrl R. Yes. Sini ada error ya. Oke, kita bukan sini. Sini kita tutup. Nah, sini jadikan
Oke, seperti ini. Terus, nah jadi seperti ini. Oke, dia akan terarah mengarahkan ke olah titik PHP, form titik PHP maksud saya. Oke, ini kita buat formnya mungkin ya. Oke, untuk tambah formnya sama seperti tadi kita cari di sini. Nah, tinggal kita ketikkan saja adalah apa tadi ya, form. Oke, di sini ada banyak contoh form. Nah, misalnya kita cari yang form. Coba kita cek. Hmm. Nah, misalnya kita pakai yang ini, kemudian pada form sini kita tambahkan, nah, yang ini kita hapus. Oke, kita save dulu, biar kita bisa lihat. Nah, yang email ini nggak perlu ya. Jadi di sini yang pertama adalah judul. Seperti di sini judul, hapus saja. Dan ID-nya kita ganti name. Masukkan judul. Oke, tidak lupa ID kita tambah saja. Name sama dengan judul. Oke, kemudian kita copy lagi. Ini tinggal kita ganti berarti pengarang ya. Ctrl D. Pengarang. Nah, ini input type-nya adalah pas tipe teks ya. Ini juga teks. Seperti ini. Copy lagi. Dia kemudian adalah penerbit. Oke, kita ulangi. Setelah penerbit adalah kategori. Nah, untuk yang kategori di sini kita pakai select. Jadi bukan input ya. Kita ganti sini select. Oke, kita select name untuk kategori. Kategori. Dan di sini ada option. Option value yang pertama adalah umum. Kemudian di sini ada umum. Oke, terus umum aja dah. Kemudian yang kedua adalah name ID kategori, kita tambahkan kelasnya. Form control. Oke, kemudian yang kedua adalah misalnya IT. Oke, coba lihat dulu di sini. Saya tambah add. Di sini bisa kita pilih. Bisa IT, bisa umum. Oke, selanjutnya kita buat buttonnya lagi.
Misalnya kita copy lagi di sini, set. Kita cari lagi di Bootstrap button. Misalnya tadi itu adalah kita pakai yang warning. Kita copy. Di sini kita ganti jadi tambah data. Selanjutnya kita Ctrl R. Oke, sudah ada. Selanjutnya kita buat untuk ini. Kita buatkan ahraf. Nah, ahraf misalnya adalah from PHP misalnya. Kita Ctrl X. Kita coba cek. Ctrl R. Nah, ini. Oke. Nah, di sini kan edit masih tanpa data ya. Nah, jadi kita ubah menjadi misalnya kita tambahkan saja di sini adalah form. Kemudian pada bagian indexnya, pada bagian average-nya di sini kita tambahkan ini sama dengan kita berikan titik PHP. Misalnya datanya adalah ID. Seperti ini. Dia itu akan tertampil seperti ini. Dan jika kita tekan ini, maka ID-nya adalah jadi kita tambahkan sini evolve. ID 1. Dan jika kita tekan yang PBO, maka ID-nya sampai dengan 2. Oke, sudah cukup. Kemudian di sini, nah mungkin di bagian formnya, nah di sini kan tadi ada 2, ada tambah sama edit. Nah, jadi saya itu pengennya jika kita bagian edit, kita tekan edit, maka di sini akan bukan tambah data, tapi simpan perubahan ya. Oke, maka di bagian formnya kita perlu menambahkan di sini. Tambahkan di bawahnya ini if set, kemudian $get forget. Ya, maaf, kita tambahkan dulu tag PHP. Set get edit. Tadi itu akan echo ini. Echo button type button. Kita ubah dulu sininya. Nah, seperti ini.
if is set get color get edit, dan kemudian kita tambahkan sini else. Seperti ini. Nah, ini adalah simple color. Coba kita lihat, kita tekan tambah. Oh ya, sini kita lupa tutup tag PHP-nya. Oke, ini masih ada error. Oke, seperti ini. Tekan edit, maka akan tersimpan simpan perubahan. Dan jika kita tekan tambah, maka dia tutup. Buttonnya adalah tambah data. Oke. Oke, selanjutnya di bagian index form. Nah, di form maksudnya. Nah, di sini kita tambahkan name. Selanjutnya adalah button proses, button proses, dan value-nya adalah tambah. Oke, seperti ini. Edit. Dan di sini kita tambahkan lagi, kita copy saja. Ini adalah tambah. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita buatkan, karena ini dalam bentuk form, jadi kita pakai form post. Kita coba, dan kita pakai yang post. Nah, kemudian kita pindahkan. Oke, sini. Kita lihat. Oke, seperti ini. Dan actionnya di sini kita akan proses titik PHP. Jadi kita akan buat lagi baru. Sini jangan lupa ganti jadi submit. Tab-nya submit. Juga submit. Oke, kita coba. Ctrl R, kita tambah. Oke, actionnya ke proses PHP ya. Kita kembali, kemudian kita cek lagi. Oke, selanjutnya di sini kita buat proses titik PHP. Proses titik PHP. Oke, setelah kita buat titik PHP, kita include-kan dengan koneksi PHP. Kemudian kita tambahkan di sini if jika ada variabel yang dikirimkan oleh method post dollar post seperti ini. Namanya adalah btn proses. Kita tambahkan lagi if is set dollar post btn proses sama dengan
sama dengan tambah. Sini tidak perlu lagi pakai set. Seperti ini. Oke, kita coba di sini misalnya kita akan tampilkan echo tambah data. Then else echo edit data. Oke, kita biarkan seperti ini. Kita lihat. Oke, di sini ada error. Include koneksi titik PHP, no such file directory. Oke. Oh ya, bukan koneksi tapi connect ya. Oke, seperti ini. Seperti ini sudah ada tambahnya. Sudah muncul, berarti artinya dia itu berhasil. Nah, kita lihat, kita tekan ini, maka dia akan, oke, edit data berhasil ya. Selanjutnya kita lihat di sini, oke, kita perlu tambahkan gambar di form. Misalnya kita pilih di sini, kita copy dari sini. Kita tambahkan untuk gambar. Oke, seperti ini. Dan tipenya itu adalah file ya. Ctrl R. Dan kita lihat. Sudah. Oke, selanjutnya bagian prosesnya kita di sini kita ganti saja. Tampilkan judul sama dengan dolar post judul kemudian penyerang penerbit kategori bentuk gambar kita masukkan saja 2 titik.jpg. Kemudian pada bagian tambah sini kita masukkan query lagi. Query-nya adalah insert untuk ID-nya itu kosong ya. Selanjutnya adalah dolar judul dolar penerbit sekarang mesti
dolar bit. Kemudian ada kategori dan gambar. Oke, seperti ini. Kita tekan. Oke, cukup. Selanjutnya kita buat scale sama dengan my scale query. Connect my query. If query scale location index titik php. Oke, setelah itu kita lihat error. Nah, misalnya di sini kita tambahkan bukti Pancasila, pengarangnya adalah Ahmad dan Kendari, dan bukunya adalah umum. Kita tambah. Nah, di sini dia jadi ya. Pancasila Ahmad Kendari umum. Oke, di sini mungkin ada kesalahan, ada 10 di sini. Kita ganti saya mungkin jangan pakai kita cari mana tadi itu ya. Nah, ini echo data mungkin kita ganti di sini. Misalnya echo data no. Terlebih dahulu kita declare inisialisasi variabel no sama dengan 1. Di sini datanya kita hilangkan. Oke, seperti ini. Dan sebelum tanda kurung terawal ini, kita increment dulu variabel no plus plus. Oke, seperti ini ya. Kita lihat. Nah, 1, 2, 3. Nah, di sini mungkin kita edit saja. Kita ubah ini menjadi 3. Biar terurut ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita bisa tambahkan pada proses form TPP, proses TPP saya. Di sini kita tambahkan yang type sama dengan multiport form data. Oke, seperti ini. Oke. Mungkin sini kita tambahkan dulu. Misalnya adalah
Misalnya ini tambah data, delete view page source-nya. Nah, jadi itu tidak ada ya. Oke, kemudian kita ganti jadi files. Nah, itu akan jadi seperti ini. Oke, oke, kita lanjut pada nah, di sini kita ganti jadi dollar get dollar post. Nah, ini adalah gambar. Coba tampilkan gambarnya. Nah, setelah gambar ditampilkan, kita hentikan program ya. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba tunjukkan ini. Oke, jadi kita tambah, kita pilih gambar. Ada error guys. Di sini maksudnya files ya. Oke, kita coba lihat. Nah, ini sudah muncul ya satelit JPG. Oke. Oke, kemudian untuk gambarnya, nah, sudah berhasil kita ganti saja sini. Gambarnya kita pindahkan ke dalam. Oke, seperti ini. Dan kita tambahkan untuk penyimpanan gambarnya. Jadi kita buat variable dulu. Oke, seperti ini. Sebenarnya here files gambar tmp name dia akan dipindahkan ya, move upload file ke dir titik gambar. Oke, di sini kita tutup. Oke, sebetulnya. Nah, kita coba. Nah, misalnya di sini kita coba tambahkan aljabar linear dan amat dari kita pilih filenya dari
Nah, misalnya di buku sini, nah, di sini adalah jalur linear. Kita pilih dan kita lihat pada penyimpanan. Nah, di gambar ini ada dua gambar ya. Dan kita coba untuk kita tambahkan. Nah, kita tambahkan data, maka ia akan, nah, ada jadi ada tiga gambar. Maka dipindahkan gambar tersebut. Oke, seperti ini. Nah, mungkin untuk tambah sudah berhasil. Kemudian kita lanjut untuk ini untuk hapus data. Nah, mungkin kita buat lagi seperti tadi. Nah, yaitu pada bagian index. Nah, SVG ini kita tambahkan ahref. Kita pindahkan. Selanjutnya kita ganti, dia itu akan beralih ke proses titik PHP. Datanya hapus dengan PHP Yahoo data media. Nah, seperti ini. Selanjutnya pada proses PHP kita tambahkan di sini adalah shift if lagi target target hapus $query sama dengan delete from tb buku where id sama dengan target hapus. Set. Ini
Oke, seperti ini. Selanjutnya, oke, seperti ini. Dan kita tambahkan mungkin di atas sebelum query agar gambarnya juga kita hapus pada file. Query hapus sama dengan select gambar from tb buku where id sama dengan id sama dengan $get $get hapus. Sip. Selanjutnya scale hapus. Scale salah di sini. Scale hapus dengan misclick query scale query connect query hapus. Oke, seperti ini. Lagi kita data sama dengan pilih page array scale. Oke, kita cek terlebih dahulu, kita Ctrl R. Nah, misalnya kita ingin hapus ini, hapus. Nah, jadi terhapus ya. Oke, kita sudah berhasil hapus dan kita lihat pada penyimpanan juga. Oke ya. Oke, di sini kita tambah sebelum query ya. Kita pakai unlink agar gambar yang ada di penyimpanan juga terhapus ya. Gambar, kemudian titik data, gambar. Oke, seperti ini. Oke, kita coba hapus mungkin. Kita coba hapus dan kita lihat, nah, kita terhapus ya. Jadi kita pindahkan dulu sini. Kita coba hapus lagi semua dan kita lihat, oke, terhapus ya. Oke, kita coba tambah satu-satu sekarang. Misalnya pemrograman web, namanya Ahmad, isinya IT, kita pilih filenya adalah salah satu. Kita tambah. Nah, lihat pada filenya, nah ini bertambah ya. Kemudian kita coba lagi tambah satu, misalnya PBO, namanya Ahmad Kendari IT. Nah, untuk PBO itu kita pakai buku yang misalnya buku ini aja dah, buku yang sama. Tambah lagi satu, aljabar. Ini kita pakai aljabar ini.
dia akan kembali sini. Oke, seperti ini kurang lebih untuk delete. Oke, selanjutnya untuk edit. Nah, sini kita ke form. Saya di sini kita tambahkan if iset $get edit $id sama dengan $get id saya edit. Selanjutnya query-nya query sama dengan select bintang from tv buku id sama dengan $id. Oke, seperti ini. SQL sama dengan MySQL query. MySQL query connector query dan $data SQL fetch array. SQL sini misalnya judul sama dengan $data judul. Oke, ini mungkin kita coba dulu. Setelah kita coba edit, oke, untuk lanjut, oke, kita coba refresh. Ini kita coba, nah, oke bisa ya. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk pengarang. Setelah pengarang adalah penerbit, kategori, seperti ini. Kemudian jangan lupa kita tambahkan value-nya. Value. Di sini pengarang. Di sini adalah penerbit. Dan di sini adalah kategori ya. Oke, sini. Oke, done. Kita lihat lagi. Nah, seperti ini.
Oke, di sini kita lupa. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya ada gambar juga tadi kita lupa. Hmm, Oke ya, seperti ini. Kemudian untuk pada bagian ini kita tambahkan tag PHP. Tag PHP if kategori sama dengan umum, ke dia itu was selected. Dan kita copy, bukan saja IT terus seperti ini ya. Kita lihat pemrograman tadi kan di IT. Bisa kita ingin ganti menjadi umum, kita coba simpan. Oke, di sini kita hapus dulu mungkin. Edit data, proses. Oke, mungkin kita buat dulu di sini kita tambahkan. Sini kita tambahkan kosong saja. Copy. Nah, kita menjadi seperti ini. Oke, kode 6 ya. Oke, sudah jadi. Nah, tambahnya seperti ini. Dan untuk nya seperti ini. Selanjutnya kita beri placeholder ya. Nah, di sini misalnya ada judul, tambahkan lagi placeholder. Di sini misalnya masukkan judul buku, copy, misalnya masukkan pengarang, dan masukkan penerbit. Ya, sini tambah. Nah, seperti ini ya.
Buku, masukkan pengalaman buku. Oke, di bagian judul belum ada ya. Apa yang error ini guys? Placeholder, masukkan judul buku. Oke. Nah, kita coba. Nah, ini. Oke, seperti ini ya. Oke, selanjutnya pada proses .php di sini kita tambahkan. Nah, karena tadi masih edit data, jadi kita ganti menjadi if $files gambar name gambar name tidak sama dengan luar dot ke sekarang ini kita oke, di sini kita ganti jadi post. Oke, dan di sini adalah ID. Dan pada bagian formnya, sini kita tambahkan buat action, tambahkan input, sini input hidden, dan name-nya adalah ID, dan value-nya adalah .php, evo, ID, dan seperti ini ya. Dan pada bagian proses ini kita tambah. Oke, di bawah sini kita tekan unlink. Gambar titik data gambar. Oke, kemudian kita kita copy, dengan ini juga. Oke, seperti ini. Bisa kita copy. Nah, oke, selanjutnya untuk query-nya kita tambahkan $query sama dengan update tb buku set judul sama dengan
Judul sama dengan dolar judul. Kemudian pengarang sama dengan dolar pengarang. Penerbit sama dengan dolar penerbit. Kategori sama dengan dolar kategori. Dan yang terakhir adalah gambar sama dengan dolar gambar. Dolar gambar per ID sama dengan dolar post ID. Oke, seperti ini ya. Penerbit sama penerbit, kategori gambar. Oke, ID. Oke, kita coba tes. Oke, kita coba tes. Sini misalnya kita ganti di sini penerbit menjadi Ahmad Supriyadi. Dan penerbitnya kendari refresh. Misalnya kita ganti gambarnya menjadi gambar ini. Oke, kita coba cek. Oh iya, sini-nya. Query-nya belum dia nih. Eksekusi query-nya. Nah, seperti ini. Itu Ctrl R. Kita coba lihat. Nah, misalnya sini Ahmad S. Kendari S. Kita ganti jadi umum. Kita ganti gambarnya. Jadi misalnya ini. Nah, kita simpan perubahan. Oke, sudah berubah. Dan kita lihat pada filenya. Nah, gambar 1.jpg tadi berubah menjadi aljabar linear 1. Oke, kita coba ganti lagi. Misalnya kita coba ingin ganti 1. Nah, dia akan berubah di sini. Nah, kemudian kita ingin buat misalnya yang kita update itu gambarnya tetap ya. Nah, jadi di sini tinggal kita buat saja else izin sama query dari sini ke sini. Oke,
Oke, kita hapus, simpan di luar aja. Oke, seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Kita coba. Nah, misalnya di sini kita ganti Ahmad Supriyadi. Ini bermain lanjut misalnya. Nah, ini tetap. Nah, masih error ya. Bentar. Ah ya, sini seharusnya dia di bawah. Oke, sini ya. Dan ininya udah stop. Oke, kita coba. Kita tambah dulu gambarnya ya. Kita update untuk gambarnya. Di sini kita tambah. Misalnya gambar ini. Kemudian kita simpan. Misalnya kita ganti di sini. Pemrograman web. Oh, sudah kita simpan. Mungkin masih error ya. Sebentar kita lihat lagi. Oh iya, di sini seharusnya ini gambarnya enggak ada ya. Gambarnya seharusnya oke, kategori where ID. Oke, seharusnya nggak error lagi nih. Kita coba tambahkan lagi. Kemudian kita hapus lagi. Terus kita tambahkan lagi. Simpan. Nah, gambar tetap ya. Oke, seperti ini. Nah, sekian untuk video kali ini. Saya Heri Wabillahi Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.